Kalau Buya Hamka mengatakan cinta itu bukan melemahkan, tapi membangkitkan. Membangkitkan. Ya. Nah, itu kata-kata yang selama ini harus terhujam ya kepada generasi muda kita, bahwa cinta yang tulus, cinta yang lahir dari sanubari keikhlasan seseorang itu akan membangkitkan energi seseorang itu untuk bangkit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam silaturahmi melalui channel BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Masya Allah. Terus berikan dukungan kepada kami semua untuk terus menghadirkan konten-konten yang membangun kesadaran, menguatkan literasi umat dan bangsa, serta menggerakkan kita untuk terdepan di dalam kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang Buya Hamka dari sosok penekun sejarah, yaitu Bang Hadi Nur Ramadan. Assalamualaikum Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang Hadi ini mencintai Buya Hamka ini karena apa? Ya, sejak kecil kakek sudah menceritakan Hamka kepada saya. Saya ingat waktu kelas 2 SD, kakek itu sering menceritakan Hamka kepada saya. Jadi saya sejak kecil sering diajak kakek makan di jalan, terus sering diajak kakek ngaji, terus jalan. Sambil dalam perjalanan itu kakek sering menceritakan tentang kisah-kisah Hamka. Bahkan kakek berapa kali menjadi jamaah pengajian dari Buya Hamka di Masjid Al-Azhar. Dan Buya Hamka pernah sekali, menurut penuturan kakek, membetulkan mobilnya di bengkel kakek, Bang. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi kesan Bang Hadi sejak kecil sudah kuat ya pada Buya Hamka. Waktu kelas 2 SD sudah baca, sudah kenal ya. Lalu kemudian kelas 5, kelas 6 itu sudah tersentuh novel-novel Buya Hamka ya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan yang lainnya. Lalu kemudian kelas 1 SMP, 1 Sanawiyah di pesantren, baca tasawuf modern dan tafsir Al-Azhar. Oke, luar biasa. Bang Hadi masih kecil tapi mengkonsumsi pikiran-pikiran besar Buya Hamka. Itu anugerah besar ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini kalau kita coba tarik pada film. Nah, apa yang bisa Bang Hadi sampaikan kepada masyarakat? Pertama, biar masyarakat tahu mengapa film ini perlu hadir. Yang kedua, apa yang bisa dipetik gitu. Ya, film ini, film Buya Hamka, selama 3 volume, insya Allah akan diputar di ternyata tanggal 19, Bang. Awalnya tanggal 20. Betul, dimajuin, ibarat orang udah jatuh cinta ya, nggak sabar gitu. Pengen malah dapat lebih awal. Lebih awal, alhamdulillah. Berkah. Nah, ini nanti kemudian Idul Adha, lalu kemudian Muharram, tahun baru Islam. Nah, volume yang pertama itu mengisahkan tentang perjalanan Hamka di masa muda, di masa revolusi. Dia sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis, dia sebagai seorang sastrawan dan pejuang, sampai kemudian ia merdeka. Hamka di zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama. Lalu kemudian usia volume 2 itu Orde Lama, Orde Baru, Hamka sudah tua. Titik klimaksnya kemudian dia menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan juga sebelumnya itu lahir tafsir Al-Azhar di penjara. Dan volume yang ketiga itu mengisahkan Hamka kecil, dididik oleh ayahnya, oleh ibunya, lalu kemudian dididik oleh abang iparnya, ya. Lalu kemudian yang Mansur itu ya, Buya Sultan Mansur, ya, abang iparnya. Dan dari tiga volume ini selama 7 jam ya, atau yang kemarin abang tulis itu selama 100 menit kita sudah mengenal Hamka. Kaya memang ini film, Bang. Kaya data, kaya riset ya, dan juga kaya akan biaya yang cukup besar. Betul. Di samping itu para penonton juga akan menjadi orang kaya kalau nonton film. Orang kaya. Makanya benar kata Buya Hamka, kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Ya, betul.
Jadi cara menjadi kaya sekarang mudah sekali. Hmm. Kalau Bang Hadi harus membaca buku, mengkoleksi sampai 12.000 gitu ya. Ah, Itu dengan film kita bisa percepat. Walaupun ya kan, walaupun membaca jangan Iya, jangan ditinggal, iya. tetap itu penting gitu ya. Dan menarik sebenarnya. Hmm. Kalau ketika kita nonton filmnya, terus setelah itu kita buru buku-bukunya, oh itu Iya. mungkin akan banyak koneksi baru ya Benar. dalam kesadaran kita. Nah ini Bang Hadi mengikuti proses bagaimana film itu didiskusikan Iya. atau seperti apa? Jadi saya masuk periode di tahun ini sebagai wakil sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Jadi film ini ketika saya masuk di LSBPI MUI ini sudah dalam proses syuting dan hampir final. Ya. Karena ini film digagas dan dibuat sejak tahun 2014, Bang. Oh, panjang ya? Panjang ya ceritanya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya? Nggak ujuk-ujuk dan risetnya luar biasa, biayanya juga luar biasa, dan Star Vision sama Falcon cukup akomodatif dan cukup baik ya, komunikatif dalam dengan MUI ya. Nah itu zaman Pak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Ya, ketika jadi ketua MUI ya, lalu kemudian alhamdulillah film itu melibatkan keluarga besar Buya Hamka. Ya, walaupun ya alhamdulillahnya ini luar biasa anugerah Allah untuk bangsa Indonesia dan dunia alam Melayu ya. 5-10 tahun terakhir, Bang, sebelum film ini hadir ya, kan kita merasa bahagia dengan lahirnya penerbitan kembali literasi Buya Hamka. Baik yang diterbitkan oleh Gema Insani Press, kurang lebih Gema Insani menerbitkan 30 lebih karya Buya Hamka. Lalu kemudian diterbitkan juga oleh penerbit Republika ya. Dan juga penerbit dari Malaysia ya. Sehingga masyarakat kita sudah kenal dengan karya-karya Hamka. Betul. Saya sendiri merasa kok kayaknya Buya Hamka dekat ya gitu ya. Terutama memang sejak awal saya menyukai ya, seperti Pribadi Hebat, gitu kan, tasawuf modern, itu memang membuat kita semakin mengerti hidup, termasuk falsafah hidup, lembaga hidup, ya. Benar. Itu tambah film nih jadi semakin dekat rasanya Buya Hamka itu, sosok yang betul-betul real, ya, dan luar biasa. Nah kalau kita lihat pikiran-pikiran besar Buya Hamka itu banyak yang applicable, bisa langsung kita terapkan ya dalam hidup. Misalnya kalau kerja sekedar kerja, maka kebo di sawah juga bekerja gitu kan. Babi pun makan, babi pun kerja, kera pun kerja. Nah ini kalau bagi Bang Nur Hadi sebagai orang yang memiliki concern pada sejarah, tentu saja kan Bang Hadi juga tahu sejarah orang-orang yang juga kemudian ya mohon maaf ul khotimah dan seterusnya gitu ya, atau rejim yang jatuh dan seterusnya. Itu kan pasti ada satu cara berpikir yang secara konsepsi itu tadi. Bagaimana Bang Hadi memaknai quote yang paling populer dari Buya Hamka ini? Iya, quote yang paling populer ya, yang sebenarnya ini tren anak muda ya. Karena sekarang trennya anak muda kan Fajar Satboy ya. Nah, jadi dengan cinta itu orang jadi sedih akhirnya. Kalau Buya Hamka mengatakan cinta itu bukan melemahkan, tapi membangkitkan. Ya. Nah, itu kata-kata yang selama ini harus terhujam ya kepada generasi muda kita, bahwa cinta yang tulus, cinta yang lahir dari sanubari keikhlasan seseorang itu akan membangkitkan energi seseorang itu untuk bangkit. Ya, tetapi sebaliknya cinta yang melemahkan itu ya justru cinta yang berdasarkan dari hawa nafsu. Oke, jadi kita harus betul-betul jernih ya, jernih dan suci di dalam soal cinta ini. Nah, yang lebih masyarakat atau penonton BMH TV nantikan itu adalah apakah Buya Hamka juga pernah memiliki atau menyampaikan, mengutarakan soal pandangannya perihal zakat misalnya, infak, sedekah. Seperti apa Bang Hadi lihat? Buya Hamka pernah menulis di
majalah di bukunya di pribadi hebat ya. Buya Hamka begitu kagum dengan seorang pasangan suami istri yang rumahnya sering dikunjungi orang. Ya, padahal Hamka tahu ini adalah pasangan suami istri yang sangat terbatas dalam urusan ekonomi. Tapi karena dengan wajah ya selalu yang bahagia, senyum yang ditampakkan kepada manusia, ke publik, sehingga orang itu sering berkunjung ke rumahnya. Senang orang ya. Ya, padahal Hamka tahu betul ya kehidupan ekonominya. Lalu suatu ketika Hamka ingin ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Dan qadarullah saat itu sedang tidak ada uang Buya Hamka. Lalu kata istrinya, Buya, bagaimana kalau kita cemberut saja muka kita agar orang ini tidak lama di rumah kita. Karena kalau lama di rumah kita harus menyediakan makanan, kata Hamka. Lalu kata Hamka, jangan istriku, istri Ham ya, biarlah kita berwajah bahagia ya. Karena wajah yang senyum bahagia itu bagian dari sedekah yang Allah akan datangkan rezeki buat kita. Senyum itu ya? Senyum itu. Artinya bagi Hamka memberikan makanan itu kepada saudara itu bagian dari mendatangkan pintu-pintu rezeki. Masya Allah. Ya, walaupun ya kita terbatas. Dan luar biasanya Bang, ketika jam ya terus bertambah, tamu mau berkunjung, luar biasanya. Maha benar Allah dengan segala firman dan janjinya ya. Tiba-tiba itu satu truk ya beras, lauk datang ke rumah Buya Hamka. Oh, Masya Allah. Dan bukan hanya Hamka saja yang mengalami itu, Pak Nasir juga pernah mengalami hal yang sama. Dan luar biasanya ganti-gantian tuh. Hamka pernah ngirimi beras ke Nasir, ataupun sebaliknya Nasir pernah ngirimin beras ke Buya Hamka. Nah, terus yang kedua, pandangan Hamka tentang zakat luar biasa. Kata Hamka, antara muzaki, ya, orang yang memberikan zakat, dengan mustahik, orang yang menerima ya, yang menerima zakat, dua-duanya di hadapan Allah itu sama. Oh begitu? Itu kata Hamka. Terus? Kenapa? Si muzaki ya bersih hartanya ya ketika ada yang menerimanya, dan yang menerimanya terangkat marwahnya ya, dengan ya zakat yang diberikan oleh si muzaki. Tuh. Jadi kata Hamka, dua-duanya ini ya harus melahirkan pribadi yang tulus dan ikhlas dalam memberikan yang terbaik. Oh, Masya Allah. Hadapan Allah. Dan itu dia sebut di dalam tafsir Al-Azhar. Bagaimana zakat, kata Buya Hamka, bukan hanya mensucikan harta, tapi juga mensucikan jiwa. Masya Allah. Bahkan kalau kita buka di tasawuf modern ya, kata Buya Hamka, bakhil itu macam-macam. Bukan hanya bakhil harta, tapi bakhil dari semangat spirit pengorbanan. Oh, luar biasa. Dan ini Hamka sudah menerawang ya fenomena manusia yang pelit, bakhil. Iya. Luar biasa. Ternyata Buya Hamka punya pandangan yang jauh lebih tajam ya. Lebih tajam dan jernih, yang tentu saja ini akan membuat, kalau masyarakat semakin banyak kita ingatkan akan literasi ini, akan semakin banyak yang bersemangat ya. Hingga potensi zakat itu betul-betul bisa diwujudkan ke depan. Sekarang sudah terwujud, tapi oleh itu oleh kemarin yang janggal tuh, 349 triliun itu adalah angka yang merupakan potensi zakat secara nasional. Luar biasa. Luar biasa. Dan Pak Wapres sudah bilang bahwa kalau potensi zakat itu bisa direalisasikan, selesai kemiskinan. Itu. Artinya memang luar biasa zakat itu. Nah, Bang Hadi, kembali kita bicara spirit dari Buya Hamka itu. Saya membayangkan zaman itu listrik belum banyak, belum ada lah ya. Kemudian ya buku juga seperti sekarang. Tapi apa yang mendasari Buya Hamka itu mau menulis? Ada loh, saya masih ingat salah satu adegannya itu ketika beliau selesai atau diselesaikan dari Muhammadiyah Sumatera Timur waktu itu ya.
kembali ke Padang Panjang ya, kemudian dakwah dan akhirnya ada orang ngasih uang, Buya nggak mau. Akhirnya dia kasih buku-buku, hingga jatuhnya jual beli kan. Kemudian istrinya bilang, bagaimana kalau menjual saya buku-buku? Wah itu kan masyarakat sekarang masih banyak yang buta huruf gitu kan. Nah itu luar biasa saya membayangkan gitu kan. Bagaimana bisa punya spirit menulis yang tinggi, sedangkan masyarakat seketika itu tidak melek, buta huruf, tapi itu dilakukan terus oleh mereka. Kira-kira apa yang melatar belakangnya? Tentu darah menulis itu sudah tumbuh ya dari sejak dia kecil, karena memang ayahnya Haji Rasul juga seorang penulis. Bahkan ayahnya Haji Rasul dia penulis tafsir Al-Burhan yang ditulis tahun 1926 ya. Yang dibawa Belanda itu. Yang saya dapat itu Bang. Dan alhamdulillah sudah kita terjemahkan ya. Makanya Hamka ini kan akronim ya, singkatan dari Haji Abdul Malik Kalim Amrullah ya. 3 nama besar yang disatukan dalam pribadi Hamka. Ya, Malik itu adalah Hamka, yang kedua Karim itu adalah ayahnya Haji Karim ya, atau Haji Rasul atau Inya DR ya. Dan Syekh Amrullah itu atau Tuanku Kisai adalah kakeknya. Kakek, ayah, anak, 3 pribadi yang sangat luar biasa. Disatukan dalam nama Hamka itu. Bahkan Hamka ketika menulis tafsir Al-Azhar ya, menerjemahkan kata zarrah, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyah. Hamka menerjemahkan zuriyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya zarrah. Ya, zarrah itu bibit. Jadi Malmi sekolah itu. Jadi kata Hamka ya, bibit-bibit yang baik itu akan melahirkan bibit-bibit yang baik pula. Tapi kata Hamka ya, tentu kalau kita belajar dari Hamka ya Bang, dia tidak akan menjadi ulama besar ya kalau dia tidak melakukan mujahadah. Nah ini yang kita bisa ambil ya dari sosok Buya Hamka. Hamka tidak akan menjadi ulama besar. Modal dia bukan hanya dari ayahnya yang juga ulama besar. Ya. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Bahkan ilmu itu kan, iman itu tidak bisa diwarisi, tidak bisa dijual beli kalau tidak dari mujahadah si anak. Bahkan kita lihat luar biasa ya. Hamka sejak remajanya sudah berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran besar. Betul. Haji Omar Said Cokro Aminoto, Suryo Pranoto, Haji Fahrudin ya. Kan dia penasaran ketika dia baca majalah neraca dan tulisan-tulisan yang lain ya. Penasaran, ini siapa sih Cokro Aminoto yang dibincangkan di Padang Panjang, yang dibicarakan di Sumatera ini. Akhirnya penasaran, usia 15 tahun itu dia berangkat, usia 16 tahun ya. Usia 16 tahun itu dia berangkat ke Yogyakarta, mengikuti training politik syarikat Islam yang ditrainer oleh Hos Cokro Aminoto. Yang kemudian dikatakan bahwa kalau bukan anak raja gitu ya, jadilah penulis seperti wartawan. Menulislah. Kalau kamu ingin jadi orang besar, menulislah seperti wartawan, bicaralah seperti orator. Luar biasa. Dahsyat ya. Tapi kembali, itu lebih karena sebuah cinta ya. Tekad dari Buya Hamka menulis di tengah masyarakat kita masih banyak yang belum melek. Nah sekarang sudah banyak orang bisa baca, malah tidak suka baca. Nah ini memang menjadi sebuah tantangan kita mungkin ya, generasi kita. Walaupun Taufik Malik itu sudah agak geram mungkin. Ya, mengatakan bahwa masyarakat kita ini tuna baca gitu. Maksudnya bisa baca tapi tidak mau baca gitu kan. Tuna baca ya. Tuna baca. Kemudian pincang menulis gitu kan. Nah, itu disampaikan oleh Gus Hamid, Profesor Hamid Fahmi Darkasi gitu kan, dalam satu kesempatan. Yang itu memang merupakan, kata beliau, syariat akademik. Itu luar biasa. Nah, terakhir Bang Hadi, kira-kira apakah setelah ini LSBPI ya, dari MUI Pusat akan punya satu program film dari tokoh-tokoh bangsa yang lain, ya, ataukah kemudian Buya Hamka ini akan digali lebih dalam lagi, sampai kemudian bisa hidup di dalam sanubari anak-anak bangsa kita ke depan, karena memang kita nggak kekurangan figur
Jadi kalau datang Superman, Batman, itu nggak perlu. Bohong semuanya itu. Dusta. Di samping itu sekedar pembodohan. Ya, itu juga berdampak membodohi gitu kan. Seperti apa agenda dari LSBPI? Iya, dan ini juga agenda besar ya, umat. Bagaimana film ini harus diramaikan. Ya. Karena kalau film ini ramai, ya, industri akan melirik. Betul, ya, betul. Bahwasanya ternyata insan perfilman Islam tuh begitu besar ya. Tetapi sebaliknya, kalau film ini tidak dilirik oleh tidak ditonton oleh umat Islam, maka dunia perfilman tidak akan melirik ya. Penonton kita sebagai besar. Ya. Akhirnya film-film kita ini film-film hantu-hantu ya, beranak dalam kubur ya kan. Film-film yang menyesatkan, yang membawa manusia kepada jurang ketidakpastian dalam hidup ya, bahkan merusak hidup dan menakut-nakuti ya. Dan itulah yang merusak bangsa kita. Luar biasa. Jadi LSBPI sangat berharap ya. Berharap ya. Dan itu pernah disampaikan oleh Falcon ya, sama Star Vision juga, jikalau film ini meledak ya, mereka juga akan menggarap tokoh-tokoh Islam. Dan mudah-mudahan banyak tokoh-tokoh besar. Kalau Cokro Aminoto kan sudah ada filmnya ya. Tentu yang paling mudah ya, yaitu sahabatnya Buya Hamka, Muhammad Natsir. Itu seangkatan ya mereka? Seangkatan. Tahun 1908. Natsir lahir 1908, beda sedikit lah. Dan luar biasanya, mereka itu satu kampung, Bang. Natsir itu sebenarnya orang Maninjau. Cuma dia, qadarullah, lahir di Alan Panjang. Nah, Ana alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Imam nanti Ana bisa ajak Bang Imam ya, ke Maninjau. Ini quote Buya Hamka. Jadi Buya Hamka menulis di kenangan hidup, selama saya berjalan di luar negeri ya, di berbagai dunia, tidak ada alam yang indah kecuali alam Minangkabau. Azanatun fil ar, kata Hamka. Surganya dunia. Itu rumahnya Hamka sama rumahnya Natsir deket banget. Tetangga. Ya, ibarat ada 10 menit lah kalau naik motor ya. Karena itu Maninjau itu luar biasa. Selain alam yang indah, makanannya nikmat, Bang. Makanan nikmat. Di sana banyak lahir para pejuang. Ada Kiai Haji Isa Ansori, ada kemudian Rasuna Said, ya, ada Firdaus AN, ada Buya Hamka, ada Haji Rasul, ada kemudian Dimyati, penulis sastrawan terkenal ya, termasuk Hamka dan Natsir dan yang lain-lainnya. Luar biasa. Jadi kalau datang ke kampung itu kayaknya keberkahannya nular juga kayaknya. Ya, dan mudah-mudahan di Maninjau ya, wabil khusus di Maninjau ya. Karena dari Maninjau ke Padang itu membutuhkan perjalanan yang cukup lama, sekitar 5 sampai 6 jam lah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan film Buya Hamka juga bisa diputar di sana. Ya, amin. Luar biasa. Pemirsa BMH TV, inilah perbincangan kita dengan Bang Hadi Nur Ramadan. Beliau adalah Wakil Sekretaris LSBPI MUI Pusat. Dan juga sebagai penggerak Pusat Dokumentasi dan Sejarah Islam Indonesia di Rumah Sejarah Indonesia, Rumah Gagasan para pendiri bangsa. Jadi kalau mau tahu otaknya Indonesia, datang ke sini. Luar biasa. Dan akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa film Buya Hamka ini bukan sekadar sebagai sebuah nutrisi yang penting ya, untuk otak ataupun hati kita, bahkan cita-cita mungkin, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi warna industri yang lebih edukatif. Artinya datangnya pemirsa semua menonton film Buya Hamka ini bukan sekadar untuk memenuhi bioskop, tetapi juga ingin membentuk satu pola industri baru ke depan perfilman Indonesia secara khusus menjadi lebih terang, lebih cerah, dan membentuk masyarakat yang lebih tercerahkan, lebih literate gitu ya, terutama pada tokoh-tokoh bangsa yang memang sebagai sebuah bangsa kita butuh mengenal siapa pahlawan-pahlawan bangsa negeri ini. Buya Hamka adalah pahlawan kita, ya. Dan Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Luar biasa. Terima kasih banyak waktunya, Bang Hadi Nur Ramadan. Ya, dan jangan lupa bahwa berzakat
itu adalah bagian penting dari cara kita untuk mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah. Dan pada saat kita telah berzakat, jangan pernah memandang mustahik atau orang yang menerima zakat sebagai pihak yang apapun lah namanya lah ya. Yang jelas mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa mereka kita pun tidak bisa berbuat kebaikan, dan anugerah yang Allah berikan adalah sebagiannya hak mereka yang membutuhkan. Terus bersama BMH TV kita galakkan literasi yang cerdas menggerakkan. Dukung terus kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.